Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SMP Muhammadiyah 1 Banjarbaru membuka pendaftaran peserta didik baru. Buruan ajak keluarga, tetangga dan kerabat kalian yang masih duduk di kelas 6 untuk menjadi calon peserta didik di SMP Muhammadiyah 1 Banjarbaru. Bersama saya Muhammad Alimi, belajar dari rumah. Ingat ya, patuhi protokol kesehatan dengan melakukan 3M. Mari kita berdoa sebelum belajar. Berdoa selesai. Kompetensi dasar hari ini adalah 3.2, menelaah struktur dan kebahasaan teks berita yang didengar dan dibaca. Tujuan pembelajarannya adalah peserta didik mampu menelaah, menentukan struktur dan kebahasaan teks berita. Struktur teks berita terdiri dari kepala berita, teras berita, tubuh berita, dan kaki berita. Kepala berita adalah judul utama yang biasanya tertulis besar pada berita media cetak. Teras berita adalah paragraf pembuka yang berisi intisari berita. Tubuh berita adalah paragraf isi yang memuat uraian lengkap dan menjelaskan keseluruhan unsur berita. Kaki berita adalah paragraf penutup yang berupa simpulan atau penegasan ulang. Bacalah teks berita halaman 8 dan 9 pada buku pena Bahasa Indonesia kelas 8 yang kalian miliki. Teks berita ini merupakan bagian dari aktivitas 3. Teks berita ini berjudul Aldila Sujiadi Andalan Tenis Putri di Asian Games 2018. Silahkan yang punya buku, buka bukunya dan baca dengan seksama. Yang tidak mempunyai buku, silahkan stopkan video ini dan baca dengan seksama. Berikut adalah struktur kepala berita. Aldila Sujiadi, andalan tenis putri di Asian Games 2018. Kemudian, teras berita. Aldila Sujiadi menjadi kandidat kuat sebagai wakil tunggal putri pada tenis di Asian Games 2018. Berikut saya mengambil 3 paragraf yang merupakan bagian tubuh berita. Regenerasi petenis putra dan putri Indonesia berjalan lambat. Boleh dibilang sektor putri lebih kritis setelah memiliki Yayuk Basuki. Paragraf selanjutnya, menilik Asian Games sebelumnya, sudah 3 gelaran multi-event itu petenis Indonesia tak bergigi. Dila masih berusia 22 tahun, dia belum setahun menjadi predikat petenis profesional, tepatnya mulai Juli tahun lalu setelah lulus. Nah, silahkan kalian tentukan paragraf selanjutnya yang merupakan bagian struktur tubuh berita dan kaki berita. Tulis di kolom komentar ini dengan singkat. Baik, kita lanjut pada kaidah kebahasaan. Kaidah kebahasaan yang digunakan di dalam teks berita adalah menggunakan kalimat langsung dan tidak langsung, menggunakan konjungsi temporal dan keterangan waktu, menggunakan kata kerja mental. Saya langsung saja pada contoh kalimat langsung yang saya sajikan di sini. Ada 2 contoh kalimat langsung. Silahkan kalian baca dengan seksama contohnya. Apabila ada pertanyaan, silahkan tanyakan di kolom komentar. Dan ini merupakan contoh kalimat tidak langsung. Konjungsi temporal berfungsi menghubungkan klausa, kalimat, atau paragraf untuk menunjukkan urutan waktu berkaitan dengan hal yang diberitakan. Contohnya menggunakan kata lalu, kemudian, selama, sejak, setelah itu, ketika, sambil,
dan seraya. Sedangkan keterangan waktu bertujuan menunjukkan waktu terjadinya suatu peristiwa. Biasanya menggunakan kata kemarin, besok, tadi, dahulu, sekarang, dan baru saja. Penggunaan kata kerja mental juga digunakan di dalam teks berita untuk menerangkan aktivitas batin subjek dalam kalimat. Biasanya menggunakan kata mengindra, merasa, berpikir, memikirkan, berasumsi, membayangkan, berspekulasi, dan lain-lain. Berikut adalah ejaan dan diksi hari ini untuk menambah wawasan dan pengetahuan kalian di bidang kebahasaan. Terima kasih telah menyaksikan video ini, semoga bermanfaat dan menambah pengetahuan kalian. Tetap di rumah, jaga kesehatan, terus belajar, dan tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.